Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Terkait adanya warga binaan yang melakukan pengendalian, saya rasa kecil kemungkinan. Namun kami akan tetap melakukan komunikasi dengan koordinasi dengan pihak. Ini bukan nilainya, mohon maaf, kami tidak ingin menilai kerugian dan menilai penderitaan Bapak Ibu sekalian dengan barang-barangnya. Ini hanya sebagai tali asi dari kami dari pemerintah, bahwa kami tahu persis 2-3 hari ini Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi dari Bogotolia Indah, kami sampaikan pokok berita. Kepala Lembaga Pemasyarakatan tanggapi soal pemberitaan ada pengendalian narkoba dari dalam lapas. Pemkot Bau-Bau memberikan tali asi kepada puluhan pedagang pasar Wameo yang kiosnya terdampak bencana gelombang tinggi beberapa waktu lalu. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Jumat 25 Februari 2022, bersama saya, Waude Sadania. Pendengar, sebelum kita ke berita yang pertama, kami akan hadirkan update kasus COVID-19 di tanah air. Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 kembali mengumumkan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Hingga Kamis 24 Februari pukul 12 waktu Indonesia Barat, tercatat ada penambahan 57.426 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan tersebut menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 5.408.328 orang. Data yang sama menunjukkan bahwa ada penambahan kasus sembuh. Dalam sehari, jumlahnya bertambah 42.518 orang. Dengan demikian, jumlah kasus sembuh di Indonesia hingga saat ini mencapai 4.674.873 orang. Akan tetapi, jumlah kasus kematian setelah terpapar COVID-19 juga terus bertambah. Pada periode 23 hingga 24 Februari 2022, ada 317 kasus kematian, sehingga kasus kematian dari COVID-19 kini mencapai 147.342 orang. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, kita ke berita yang pertama. Kepala Lembaga Pemasyarakatan tanggapi soal pemberitaan ada pengendalian narkoba dari dalam lapas. Selengkapnya dilaporkan Waude Nurliani. Lapas Bau-Bau tanggapi soal pemberitaan awal pekan lalu soal adanya pengendalian narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan yang dilakukan oleh narapidana pindahan dari Kota Raha. Menurut Kepala Lapas Bau-Bau Herman Mulawarman, hal itu akan sulit dilakukan para narapidana karena aturan di lapas sangat ketat, utamanya penggunaan handphone. Belum lagi, kata Herman, semenjak pandemi COVID-19, Lapas Bau-Bau menyediakan kunjungan keluarga kepada warga binaan pemasyarakatan yang ada hanyalah layanan melalui alat komunikasi telepon yang disiapkan oleh Lapas Bau-Bau di ruangan khusus secara terbatas. Tak hanya itu, penitipan barang dari keluarga napi juga diawasi ketat, baik lewat kasat mata oleh petugas maupun melalui alat detektor. Terkait adanya warga binaan yang melakukan pengendalian, saya rasa kecil kemungkinan. Namun kami akan tetap melakukan komunikasi dengan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengungkap jaringan-jaringan ini. Karena yang jelas narkoba di dalam lapas itu tidak ada sama sekali. Kendati demikian, pihaknya akan menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan kepolisian Resor Bau-Bau untuk bersama-sama mengungkap adanya pengendalian narkoba yang dilakukan oleh oknum narapidana dari dalam lapas. Sebab sejauh ini pihaknya melakukan pencegahan, baik sidak secara rutin maupun yang sifatnya insidentil untuk mencari tahu apakah ada benda-benda terlarang, mulai dari narkoba, sajam hingga alat komunikasi. Herman mengungkapkan, pihaknya berkomitmen akan memberantas penyalahgunaan narkoba dan alat komunikasi dari dalam jeruji besi. Pemberian sanksi tegas akan diberikan kepada napi yang berulah, salah satunya tidak akan diberikan haknya sebagai warga binaan, dan jika ditemukan ada napi terlibat kembali terhadap narkoba, pihaknya akan memproses dengan melibatkan aparat penegak hukum. Waude Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
Kita ke berita selanjutnya. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kalapas kelas 2 Bau-Bau, Herman Mulawarman berkomitmen akan memberantas penyalahgunaan narkoba dan alat komunikasi jenis telepon genggam dari dalam jeruji besi. Penggunaan HP dalam lapas disinyalir menjadi dalang dari pengendalian narkoba di balik jeruji besi. Atas pemberitaan yang menyebutkan telah terjadi pengendalian narkoba dari dalam lapas Bau-Bau, pihaknya akan lebih mengintensifkan pemeriksaan dadakan atau sidak baik secara terjadwal maupun insidentil. Lanjut Herman, belum lama ini pihaknya melaksanakan tes urin dadakan bagi pegawai dan sebagian narapidana kasus narkoba dan hasilnya negatif. Kalapas menambahkan bakal memberikan sanksi tegas kepada napi yang berulah, salah satunya tidak akan diberikan haknya sebagai warga binaan, dan jika ditemukan ada napi terlibat kembali narkoba, pihaknya akan memproses dengan melibatkan aparat penegak hukum. Kalapas juga mewanti-wanti personilnya agar tidak terlibat narkoba. Kalaupun ada, dirinya akan memproses secara hukum, mulai dari sanksi administrasi hingga pidana, bahkan bisa berujung pemecatan. Menilai sejauh ini pihaknya bersama aparat penegak hukum dan BNN selalu bersinergi dalam upaya memberantas narkoba jaringan lapas. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Pemkot Bau-Bau memberikan tali asi kepada puluhan pedagang pasar Wameo yang kiosnya terdampak bencana gelombang tinggi beberapa waktu lalu. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Ini hanya sebagai tali asi dari kami, dari pemerintah, bahwa kami tahu persis 2-3 hari ini Bapak Ibu sekalian benar-benar masih dalam upaya pemulihan usaha. Sebanyak 30 pedagang di Pasar Wameo yang kiosnya terdampak gelombang tinggi pada 21 Februari lalu mendapat tali asi dari pemerintah Kota Bau-Bau. Tali asi berupa bahan kebutuhan pokok itu diserahkan PLT Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse kepada para pedagang di kantor Kelurahan Wameo pada Kamis 24 Februari 2022. Ahmad Munianse mengatakan Pemkot Bau-Bau memberikan tali asi dengan harapan dapat menjadi bekal pedagang memenuhi kebutuhannya dalam menghadapi masa-masa sulit beberapa hari ke depan. Sekali lagi ini bukan nilainya, mohon maaf kami tidak ingin menilai kerugian dan menilai penderitaan Bapak Ibu sekalian dengan barang-barang ini. Ini hanya sebagai tali asi dari kami, dari pemerintah, bahwa kami tahu persis 2-3 hari ini Bapak Ibu sekalian benar-benar masih dalam upaya pemulihan usaha. Mudah-mudahan apa yang diberikan hari ini bisa paling tidak memberikan penguatan selama di hari-hari penuh kesulitan buat kita ini. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor 1 di Kota Bau-Bau ini juga mengimbau pedagang agar ikhlas dan bersabar atas musibah yang dialami karena bencana merupakan ujian dari Sang Pencipta. Kemarin kita diuji dengan gelombang tinggi, angin kencang, hujan deras, dan mudah-mudahan itu semua menjadi penguat buat kita bahwa masih ada yang lebih tinggi dari kita semua yang mengatur kehidupan ini. Sehingga mari secara ikhlas kita terima semua itu. PLT Kepala Dinas Sosial Kota Bau-Bau Hanarudin menambahkan tali asi yang diberikan kepada tiap pedagang berupa beras 25 kg, 1 rak telur, dan 1 dos mie instan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau akan merelokasi 30 lapak pedagang di Pasar Wameo yang terdampak bencana gelombang tinggi ke tempat yang lebih aman. Pasalnya, lapak para pedagang tepat berada di pesisir. Hal tersebut disampaikan PLT Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse ketika menyerahkan tali asi kepada pedagang Pasar Wameo yang terdampak bencana di kantor Kelurahan Wameo Kamis pagi. Ahmad Munianse mengatakan tempat relokasi lapak pedagang direncanakan tetap berada di Kelurahan Wameo, tetapi akan diupayakan jauh dari potensi terpaan gelombang laut. Di hadapan para pedagang, Ahmad Munianse juga mengatakan upaya relokasi itu sebagai bentuk koreksi terhadap kebijakan Pemkot Bau-Bau sendiri karena selama ini menempatkan pedagang di tempat berbahaya. Karena itu dirinya meminta keputusan relokasi dapat diterima
agar pedagang dapat kembali mencari rezeki tanpa khawatir dengan ancaman terpaan gelombang ketika cuaca ekstrim. Seperti diberitakan sebelumnya, hujan disertai angin kencang dan gelombang tinggi yang melanda kota Bau-Bau pada Senin 21 Februari lalu membuat lapak sejumlah pedagang pasar Wameo porak-poranda. Bahkan beberapa titik tanggul di pesisir Bau-Bau juga jebol akibat hantaman gelombang laut yang begitu kuat. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kepala Lembaga Pemasyarakatan tanggapi soal pemberitaan ada pengendalian narkoba dari dalam lapas. Pemkot Bau-Bau memberikan tali asi kepada puluhan pedagang pasar Wameo yang kiosnya terdapat bencana gelombang tinggi beberapa waktu lalu. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi. Radio Republik Indonesia, Radio Publik Bangsa.